Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Jumpa lagi para sedulurku semuanya di seluruh Nusantara di dalam channel Saung Mas 81, channel yang menceritakan tentang sejarah-sejarah para leluhur-leluhur kita, orang tua kita yang soleh dan solehah, dan juga amal serta spiritual yang saya alami secara pribadi. Selamat datang bagi yang baru menemukan channel ini. Selamat bergabung, dan bagi para sedulur yang sudah mensubscribe, pula ucapkan matur kesuwun sangat. Mugi-mugi diberikan kesehatan, waluya jati kelawan rahmat lan hidayah saking kersane-pun Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Di kesempatan kemarin kami menceritakan tentang sejarah petang Cirebon yang berjudul Ganggang Gula, yang berinti kepada sesuatu tentang martabat silsilah Raden Aliman, Raden Rahmat, dan Golib Hurairah. Selanjutnya saya akan membacakan kisah selanjutnya dari sejarah petang tentang Sinom. Ini berkaitan dengan martabat silsilah dari Kanjeng Sunan Kalijaga. Diharapkan untuk menyimak sampai selesai para sedulur. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, perkenankanlah kami menceritakan sejarah Ampel Dentar. Kemudian lagi putra Nyi Gedeng Malaka, yang lain ialah seorang perempuan yang bernama Nyi Surah, yang menikah dengan seorang lelaki yang bernama Arya Baringin. Yang akhir yang masih kerabat dekat dengan Tumenggung Wilaktika, yang masih adik dari Nyi Ampel Gading. Tumenggung Wilaktika dinikahkan oleh Ki Gadung, yang masih saudara seibu dengan Ki Janggan. Ki Gadung itu sama dengan Ki Gindawung, yang nantinya bernama Sunan Kalijaga. Dan sesungguhnya Ki Janggan adalah ayah dari Sunan Wuria. Hubungan darah mereka saling sambung menyambung dalam kekeluargaan. Haji Usman memiliki anak-anak dari istri yang lain sebanyak 2 orang putra yang bernama Ki Mudapa dan Ki Hamid. Ki Hamid kemudian mempunyai putra yang bernama Ki Ishak yang berdiam di Jepara. Sementara Ki Hamid sendiri berdiam di Karangwidara yang masih berada di wilayah Demak. Adapun kedua wanita yang bernama Nyi Kamuningsih yang dinikahi oleh Kiai Lewi, kemudian perempuan yang lain yang bernama Nyi Mantingan yang menikah dengan Ki Gadung, yang mendapatkan anugerah gelar Nyi Maningan dari Nyi Sunan Kali. Ini istrinya Kanjeng Sunan Kalijogo. Mangga kita saksikan videonya hingga selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Nyi Maningan dan Nyi Mantingan adalah salah satu orang yang merupakan seorang putri dari Ki Karang Kemuning, putri dari Haji Usman. Akan tetapi ia bukanlah golongan turunan dari Gedeng Panjunan, yang keduanya sangat terkenal di kalangan orang-orang Jepara. Nyi Maningan sangat menyukai bermukim di Karang Kemuning yang masih berada di wilayah Jepara. Karena itulah disebut bahwa martabat silsilah Sunan Kalijaga adalah putra Tumenggung Wilatika dari Arya Tuban, yang menjadi putra dari Arya Sodik
Arya Sodik, putra dari Tejang Laku, yang menjadi putra dari Sedang Kepuh. Sedang Sepuh adalah putra dari Arya Madura. Arya Madura putra adalah putra dari Pandita Karamsi, yang menjadi putra dari Syekh Muzakir. Syekh Muzakir adalah putra dari Haji Aswa al-Sarkanen. Haji Aswa al-Sarkanen adalah putra dari Barta Makhfum. Barta Makhfum putra dari Marah. Marah adalah putra dari Kangab. Kangab putra dari Lue. Lue putra dari Golib. Golib putra dari Kohar. Kohar putra dari Malik, yang berasal dari suku Quraisy yang luhur dan agung. Itulah silsilah martabat keturunan dari Sunan Kalijaga yang sesungguhnya berasal dari bangsa Quraisy yang sudah lama menetap di Jawa. Maka disebutkan silsilah martabat dari Sunan Giri yang awal mulanya sesungguhnya masih dari bangsa Hashim. Hashim berputra Abdul Muthalib. Abdul Muthalib berputra Abi Thalib. Abi Thalib putra Ali Murtado. Ali Murtado berputra Syamsul Milah. Syamsul Milah berputra Aba Syukri. Aba Syukri berputra Ahmad Quresa. Ahmad Quresa berputra Ahmad. Ahmad berputra Junaid al-Baghdadi. Junaid al-Baghdadi berputra Syekh Atin. Syekh Atin berputra Sayyid Jumadil Awal. Sayyid Jumadil Awal berputra Syekh Jatiswara yang menjadi mahaguru di negara luar Jawa. Kemudian Jumadil Awal menikah dengan putri Nyahi Rara yang berada di wilayah Jepara. Kemudian ia memiliki dua orang putra yang bernama Syekh Jumadil Lahir, yang disebut juga dengan nama Syekh Sidik atau Syekh Ikhlasul Islam. Pada saat Syekh Islahul Islam itu berangkat dari Paseh menuju Belambangan, dan pada saat ia sampai di Belambangan, kebetulan putri Arya Belambangan sedang mengalami sakit parah dan tidak dapat disembuhkan. Kemudian Arya Belambangan mendapat sebuah wangsit, bahwa bunyi wangsit menceritakan tentang kesembuhan putrinya yang sedang menderita sakit, yang disembuhkan oleh seorang pandita yang akan datang nanti. Pada saat pandita datang, mintalah obat padanya. Tibalah pandita yang bernama Syekh Sidik atau Syekh Ikhlasul Islam, yang kemudian mengobati sang putri dengan kalimat agung La ilaha illallah. Seketika sang putri sembuh, dan sembuh seperti tidak pernah terjadi sakit padanya. Kemudian sang putri dijadikan sebagai istrinya. Kemudian Syekh Sidik mengajak dan mengajarkan ajaran Islam dan iman kepada Arya Belambangan. Melihat ajakan ini, Arya Belambangan sangat marah terhadap Syekh Sidik, hingga ia pun diusir keluar dari wilayah Belambangan agar kembali ke Paseh. Dahulu Putri Garbini, salah satu dari anak-anak Prabu Majapahit, telah keluar dari istana. Sang putri berteduh karena kepanasan di bawah pohon widara yang menjadi bekas dari tapa dan tafakure awal dari Sunan Ampel Gading. Karena menduduki tempat yang menjadi bekas tapa dan tafakur dari Sunan Ampel, membuat sang putri hamil. Lama kemudian, sang putri melahirkan seorang anak laki-laki dari kandungannya itu. Karena merasa malu tanpa ayah, sang putri membuang anaknya ke tengah laut dengan dimasukkan ke dalam sebuah peti. Kemudian anak sang putri yang dibuang itu ditemukan oleh salah seorang pedagang yang bekerja pada Nyi Sabandar. Pertama kalinya anak tersebut belajar di Gresik. Kemudian ia diperintahkan untuk mengaji kepada Sunan Ampel. Sunan Ampel menerimanya dengan senang hati dan mengangkatnya sebagai anak dan dipersaudarakan dengan Makhdum Ibrahim. Kemudian anak tersebut diberi gelar Makhdum Samudra. Setelah kedua Makhdum Ibrahim dan Makhdum Samudra itu telah lahir terhadap kitab, paham terhadap itikat yang lurus, keduanya diperintahkan oleh Sunan Ampel untuk melaksanakan ibadah haji, dan keduanya berpamitan kepada Sunan Ampel untuk melaksanakan ibadah haji itu. Sunan Ampel Gading memberikan restu agar hajinya menjadi haji yang mabrur. Sekembalinya dari ibadah haji di Arab, pulangnya mereka mampir di Paseh untuk menemui Syekh Sidik. Kemudian keduanya berguru di Paseh kepada Syekh Sidik. Syekh Sidik
adalah orang bergelar Syekh Ikhwanul Islam. Setelah mereka berdua dirasa cukup ilmunya, kemudian mereka berdua diperintahkan oleh Syekh Siddiq untuk pulang ke Jawa, karena nanti orang Jawa akan menghormati keduanya. Pada saat orang Jawa mengangkat Makhdum Ibrahim sebagai penguasa di Bonang di wilayah Tuban, Syekh Siddiq berkata kepada Makhdum Ibrahim, "Baju dasar ini untukmu, dan Makhdum Samudra saya beri kaskul dan jubah. Kemudian kamu saya beri gelar Prabu Sasmata. Kamu nanti akan menjadi penguasa di Giri Kadaton, menjadi pembesar di Gresik." Kemudian keduanya Makhdum itu kembali ke tanah Jawa. Alhamdulillah sudah kita saksikan bersama-sama videonya sedulur. Mudah-mudahan simak sampai selesai. Adapun dalam hal perihal penyampaian yang kurang berkenan, kami pribadi mohon ampura dengan sangat. Kita akan bertemu kembali insya Allah jika Allah mengizinkan di cerita selanjutnya yang bertema Pupuh Kinanti. Bagi para sedulur yang sudah mensubscribe channel ini dan mendukung channel ini, mugi-mugi Allah memberikan rezeki kepada para sedulur, dipermudah, yang jauh didekatkan, yang di atas diturunkan, yang di bawah dinaikkan, dideraskan bagikan air jam-jam yang terus mengalir tiada henti. Amin amin ya robbal alamin. Kula pamit para sedulur, mohon ampura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.